kita juga akan kombinasi dengan tadi calon buyer atau perwadak tadi Bu. Kurasi kita kan contoh tadi legalitas masih kita tanyakan, termasuk medsosnya bagaimana, packaging bagaimana. Nah setelah kami siapkan ala export center, tentunya ada lagi final yaitu dari pihak pembeli yang mungkin akan dikoreksi ya. Makanya tadi adaptasi siapa apa enggak. Tiba-tiba yang saya bilang, saya cuma bilang, oh ini kartonnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam podcast Sapa UMG oleh Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini kita akan menghadirkan bapak-bapak yang ganteng-ganteng dari Export Center Surabaya. Jadi kalau audiens nanti ya apa itu Export Center Surabaya ya kan? Jadi lembaga ini sebagai lembaga yang merupakan support center ya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang fungsinya sebagai pusat informasi peluang ekspor dari berbagai negara ya yang telah dijalin kerjasamanya dengan Indonesia, sehingga Export Center Surabaya ini dapat dimanfaatkan peluangnya oleh seluruh UKM di seluruh Indonesia, sehingga nantinya Export Center Surabaya dapat memberikan sosialisasi tentang teknis maupun prosedur dalam melakukan ekspor. Ya Pak. Oke, telah hadir di hadapan saya yaitu Bapak Aksamil Khair, ST Master Administration. Kemudian beliau telah lama berkecimpung dalam regulasi ekspor ya sebagai tim teknis implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional di ESG Export Center Surabaya, dan beberapa tugas yang pernah beliau emban yaitu di Kementerian Perdagangan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Ekspor maupun pengembangan pasar Amerika Eropa, sekaligus sebagai pernah menjabat sebagai Atase Perdagangan di KBRI Seoul, Korea Selatan, Head di Trade Promotion Center Channel India. Oke. Sebagai narasumber kedua tidak asing lagi, kemarin kita sudah ketemu ya Pak Ari, Bapak Ari Intarwanto SEMM, yang juga expert dalam teknis prosedur ekspor, logistik dan kepabeanan. Selamat siang dan sehat selalu Bapak. Selamat siang semuanya. Baik. Jadi ada fakta yang menarik bahwa kemajuan teknologi digital itu memaksa kita mau nggak mau, suka tidak suka, itu kita masuk dalam pasar global sebenarnya gitu ya, di mana batas negara itu semakin tipis dan melebur dalam satu genggaman ponsel ya. Sehingga pasar digital itu akan mampu membuka gerbang selebar-lebarnya bagi semua produk, apakah itu di Indonesia, di Amerika, di India ya, untuk bisa mereka banyak menggunakan platform internet ya dalam mengembangkan pasar. Di satu sisi menembus pasar internasional atau menjadi go global ya bagi UKM itu menjadi sebuah impian gitu ya. Impian, terlalu muluk, wah saya kok bisa masuk, bisakah saya masuk di pasar global, bisakah saya ekspor gitu ya. Cuman bahwa UKM kita itu merasa bahwa ekspor itu kok rumit ya, kemudian aturan kepabeanan itu kok ketat ya, biaya logistik yang mahal ya, hingga ketakutan bagaimana kalau barang saya ada di negara tertahan ya, di negara asing. Nah, belum lagi tantangan untuk memahami selera pasar ya, pasar tujuan ekspor kita yang demikian dinamis dan sangat kompetitif di era digital saat ini. Nah, tapi benarkah
ya Bapak-bapak, semenakutkan inikah kalau UKM akan melakukan ekspor? Jawabannya tentunya kita harus optimis, tidak gitu ya. Kita bicara tidak ya, tidak menakutkan ya. Tentunya kita harus tahu bagaimana strateginya ya kan, dan paham jalurnya. Oke, kita akan kupas tuntas ya strategi UKM masuk pasar global bersama regulator dan diplomasi ekonomi Pak Ahsamil Khair dan bersama eksekutor lapangan Bapak Ari Indarwanto. Oke, pertanyaan pertama Bapak. Jadi sebelum itu ya, saya berikan sedikit data bahwa UKM Jawa Timur dalam 3 tahun ke belakang ya telah menunjukkan tren meningkat ya, dari 4,5 juta unit UKM di 2022 menjadi 4,7 UKM di tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 4,9 juta UKM. Nah, ini data dari Kementerian Kemenkop UKM di Desember 2024. Nah, data ini menunjukkan bahwa tahun 2023 hanya sekitar 0,08 UKM Jawa Timur yang ekspor langsung ya, atau hanya sekitar 3.800 UKM. Sedangkan di 2024 itu ada pertumbuhan ya antara 0,08% hingga 0,12% ya. Nah, ini sebenarnya kita optimis ya bahwa ada kenaikan UKM untuk melakukan ekspor. Nah, tentunya kita melihat bahwa UKM ini memberikan kontribusi ya sekitar 57% PDRB. Nah, ini tentunya kita harus pertahankan atau bahkan mungkin ditingkatkan. Baik, Pak Aksamil, saya mau bertanya. Untuk Pak, Bapak kan udah ada pengalaman ya ketika menjadi atas perdagangan, apakah itu di Korea atau di Amerika. Pak mungkin bisa cerita sedikit Pak ya, bagaimana kira-kira tentang peluang UKM kita untuk masuk di sana Pak, yang selama ini yang sudah pernah dilakukan. Oke, monggo Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya, dan juga terima kasih atas kesempatan bagi Export Center Surabaya untuk dikasih waktu di acara ini, acara yang cukup penting menurut saya yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah. Oke, saya coba menjawab tadi yang Ibu Eva pertanyakan terkait dengan potensi UMKM kita di pasar luar negeri. Menurut saya dan berdasarkan pengalaman, itu barang-barang dari Indonesia itu sangat diminati oleh luar negeri sebetulnya, ya sangat diminati. Tetapi kita harus menyadari juga satu hal, bahwa kalau kita membawa barang kita ke negara lain, kita harus bagaimana kita bisa menyesuaikan agar supaya barang yang kita bawa itu sesuai dengan selera yang di negara tujuan. Karena kalau suatu produk kita bikin di Indonesia yang menurut si pembuatnya mungkin sudah bagus, berkualitas bagus dan seterusnya, itu belum tentu di negara tujuan sesuai seperti yang kita harapkan. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang bergerak dalam bidang usaha, apabila tertarik masuk pasar ekspor, peluang sangat terbuka dan ECS sangat dengan senang hati akan memfasilitasi. Tetapi Bapak Ibu ingat satu, bahwa Kemendak itu punya tagline yang namanya UMKM bisa ekspor. Bisa itu adalah singkatan Bapak Ibu ya, singkatan dari berani, inovasi, siap adaptasi. Jadi silakan Bapak Ibu bikin produk sebaik mungkin. Untuk tahap pertama, pada saat ketemu dengan pembeli, nanti perkenalkan perusahaan produknya seperti ini, kemasan seperti ini, rasa seperti ini. Nah, mudah-mudahan si buyer tertarik. Kalau dia tertarik, nanti mungkin biasanya kita awali dengan pengiriman sampel biasanya Bapak Ibu. Nanti si buyer akan menilai, sampel dikirim sudah saya terima, sudah saya coba dan saya lihat dan segala macam. Nah, nanti mungkin masukannya apa? Nah, tolong Bapak Ibu nanti masukannya itu diterima gitu kan, disesuaikan produknya agar supaya si buyer mau membelinya gitu kan. Nah,
itu Bu. Jadi terbuka peluang Bu ke negara manapun, insya Allah kita bisa memfasilitasi, menjembatani. Tetapi itu tadi Bapak Ibu harus siap beradaptasi dengan permintaan buyer. Karena kita tidak mungkin memaksakan selera kita diterima oleh si pembeli. Karena yang tahu pasar di negara tujuan itu adalah si importer tadi, si buyer tadi itu. Dia barang seperti apa yang disukai di sana, apa kualitas seperti apa, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagaimana menyesuaikan dengan permintaan buyer. Oke, berarti tadi bisa itu singkatan Pak. Singkatan. Berani, inovasi, siap adaptasi. Oke, jadi intinya para UKM ini harus mau merubah, beradaptasi, berinovasi ya, untuk kemudian barangnya bisa diterima di luar sana, ya kan. Jadi kalau kemarin Pak di Amerika atau di Korea gitu, kira-kira barang kita itu yang mereka minat itu apa Pak? Kan produk itu banyak ya, ada food, ada fashion gitu ya, ada misalkan apakah itu semacam kayak inovasi apa produk-produk makanan yang olahan ya, atau barang setengah jadi atau apa itu kan, itu mungkin bisa. Korea itu termasuk negara yang cukup terbuka Ibu ya. Kalau selama saya di sana, produk kita yang banyak ke sana tuh yang UMKM punya itu makan olahan. Apakah itu keripik singkong, apakah keripik pisang. Dan juga ini Bapak Ibu kerajinan dari anyaman. Dari bukan dari rotan, ada yang dari eceng gondok itu Bu, kerajinan seperti itu. Itu biasa digunakan untuk untuk buat bingkisan atau tempat buah, itu banyak ini kan. Dan juga ada furniture, kita juga punya peluang di Korea Bapak Ibu. Jadi furniture juga ada. Furniture yang drakor ya. Yang untuk home untuk termasuk home decor juga di Korea itu termasuk ini Bu, ada permintaan. Jadi menurut saya kita bisa katakan peluang tetap ada, tapi itu tadi ya Bapak Ibu nanti kalau mau ini bisa menyesuaikan dengan selera konsumen yang paling penting. Termasuk saya pikir di Amerika, di negara lain kurang lebih mirip ya, mungkin nanti bedanya adalah persyaratan tambahan dari negara tersebut. Kalau selera kayaknya mungkin mirip-mirip. Barang-barang kita rata-rata banyak diminati. Jadi intinya barang kita banyak diminati sebenarnya ya di luar sana. Cuma tentunya kita tadi harus bisa itu tadi ya. Bisa. Tetap harus tadi. Berani, inovasi, siap adaptasi. Nah, furniture selera orang kita sama orang Korea beda kan, pasti beda. Korea itu kan rata-rata mereka tinggal di apartemen yang rumahnya tidak sebesar-besar, tidak terlalu besar, jadi gitu kita menyesuaikan gitu kan, ukuran furniturnya yang seperti apa. Oke. Nah ini perlu masukan ini bagi UKM yang untuk bisa tahu bagaimana selera pasar di Korea terkait furniture misalnya, ya kan. Nah Pak, ini kira-kira fungsi atas perdagangan itu apa sih Pak? Kalau misalkan kita ingin tahu UKM ya, apakah kalau misalkan mau ekspor harus ke atas dulu atau bagaimana nih sinergi dari Export Center Surabaya sama-sama kan dalam satu rumpun kementerian gitu ya. Nah, itu konektivitasnya seperti apa sehingga kemudian kalau UKM ingin kemudian mereka ingin ekspor, nah itu informasi awal itu dari. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Sekali lagi ini saya bicara kalau terkait dengan perwakilan, saya senang ya. Bapak Ibu semua ya, yang pelaku usaha khususnya pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mendorong ekspor itu menempatkan orang-orang di luar negeri Bapak Ibu. Mereka itu ditugaskan untuk sebagai sales di sana, menjualkan barang Indonesia. Sales ya. Sales. Ditugaskan menjual. Fungsinya sales. Betul. Ya, sales. Barang Indonesia ke sana. Jadi Bapak Ibu, tapi harus dicatat bahwa mereka itu adalah orang Kementerian Perdagangan dari Jakarta yang ditempatkan di sana. Sehingga mereka itu pada saat berangkat kemungkinan tidak punya informasi atau data yang lengkap siapa sih pelaku usaha tertentu dari Indonesia itu Bu. Indonesia, betul. Nah, jadi mereka itu bukan kadang-kadang terkonek dengan kami secara langsung. Banyak ada dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, ada mencari barang tertentu, dia kontak ECS. Tolong dong kasih informasi perusahaan yang bergerak di bidang ini, kasih kami listnya. Nah, nanti kita kirim kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang tertarik masuk pasar luar negeri, ingin diperkenalkan dengan perwakilan, silakan kontak ECS nanti dan sampaikan profil Bapak Ibu semua yang lengkap, yang informatif, sehingga pada saat kita sampaikan kepada si perwakilan kita tadi itu, baik ATASE maupun ITPC, mereka bicara di sana juga enak Bu.
ini perusahaan nih udah ini nih bagus nih kapasitas sekian nih, kayaknya sekian, dan juga pernah ekspor juga, atau barangnya udah di Indonesia tuh udah terjual segala macam. Itu kan merupakan nilai jual, Bu. Jadi itu profil pelaku usaha itu sangat dibutuhkan oleh kami untuk kami teruskan kepada perwakilan, karena mereka ibu lagi, apalagi kalau perusahaan yang baru berkembang segala macam kan, kalau pengen dikenal ya mau tamu harus memperkenalkan diri kan. Misalnya Bapak Ibu kalau memang kenal kontak mereka, silahkan kontak langsung juga. Tapi kalau membutuhkan ECS, kami akan berkonsultasi. Dan kalau Ibu ekspor ke negara tertentu, tidak mesti lewat dia juga. Tapi kalau memanfaatkan dia, alangkah bagusnya. Bapak Ibu nggak perlu buka kantor luar negeri kan? Dan free, yang penting free. free, Sudah bebas, bayar. ya, Betul. tanpa bayar. Dan itu dimaksimalkan. Itu kan sayang Bapak Ibu kalau udah ada ditunjuk pemerintah untuk orang jualan, ada sales di sana, kenapa kita gunakan gitu kan? Ya, dimanfaatkan. Betul. Jadi memang informasi ini ternyata penting ya, bahwa bagaimana peran daripada Export Center Surabaya itu monggo para UKM harus dimanfaatkan semaksimal mungkin kalau memang ingin para pelaku UKM ini niat ya sepakat untuk mau masuk di global trade atau pasar global atau pasar internasional. Oke. Nah, untuk melengkapi itu, saya ke Pak Ari ini, Pak Ari, kira-kira dokumen legalitas apa ya yang harus dipersiapkan ketika UKM itu siap ya untuk melakukan ekspor. Nah, karena memang itu persyaratan mungkin yang penting yang harus dilengkapi ya. Apa Pak mungkin Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Eva. Menyambung juga nanti dari keterangan Pak Aksamil ya. Kalau Export Center kita menganggap tadi ITPC Indonesia Trade Promotion Center sama atas pedagang adalah perwakilan dagang, ya kan? Ada hubungannya kenapa? Informasi legalitas itu ada dua di Indonesia dan di tempat tujuan itu harus sinkron Bu. Ya. Contoh kalau di Indonesia yang pakem yang harus adalah mempunyai NIB, ya, nomor induk berusaha NIB tadi, sama dengan nomor dua ada NPWP Bu ya, itu harus punya atas nama badan usaha. Badan usaha yang kemarin sudah kami jelaskan adalah yang paling simpel adalah PT Perorangan. Itu bisa di rumah atau di manapun bikin, artinya itu online. Nanti ada PT Perorangan untuk membuat NIB juga sama online, ya kan, akan keluar hanya membayar kalau PT Perorangan sekitar 50.000, ya, dapat NIB gratis nanti. Kemudian NPWP juga. Nah, itu syarat mutlak untuk badan usaha. Tinggal nanti ya yang kedua adalah tentang legalitas terkait dengan barangnya. Kayu mungkin beda, ada SPLK, kalau perikanan mungkin ada ASAP ya, HACCP. Kemudian yang lainnya juga mungkin produk-produk apalagi ya, kayak kerajinan atau jamu, kesehatan dan lain sebagainya ada. Nah, cara tahunya gimana? Tadi ada perwadak ya satu, tapi sebelum perwadak kita ada, kalau di Indonesia namanya nanti ya teman-teman UMKM cek di INSW, Indonesia National Single Windows.go.id, insw.go.government.id. Nah, situ teman-teman bisa cek di menu INTR ya. INTR dokumen apa yang diminta? Diminta di dalam arti sesuai produknya. Misal kode HS ya. Nah, nanti seri berikutnya Bu ya, HS itu apa sih? Maklum apa tuh HS ya? Harmonisasi sistem atau kode HS yang 8 digit. Kalau nggak tahu nama produknya, nanti di INTR ada kode HS atau nama produk. Tinggal nulis kayu. Kayu nanti macam-macam keluar. Kayu mahoni, kayu jati, diolah, dipotong, itu keluar semua Bu. Nanti akan keluar namanya izin yang harus dipenuhi di Indonesia tentang kayu itu, ya kan, tentang perikanan itu atau pertambangan. Setelah itu dipenuhi, kita harus nanya tadi yang perwadak tadi atau buyer. Negaramu butuh apa nih? Harus sesuaikan legalitasnya. Misal barang saya minta fumigasi, ya harus difumigasi kalau kayu misal, dan lain sebagainya. Nah, perwadak yang tadi disebut Pak Samil tadi adalah yang akan memberi info. Makanya sekali lagi kalau ikut di Export Center ya, di Instagramnya ada, kemudian nanti kalau ada webinar secara online, ada sosialisasi ikut,
mereka akan memberi semacam ya market intelligence, termasuk apa sih syaratnya sih. Nah itu kan perlu Bu, walaupun belum ketemu buyer tapi udah tahu nih, oh ala Korea ternyata butuh kalau makanan harus seperti ini ya kan, oh tidak boleh rasa manis banget misal dan lain sebagainya. Nah itu berkaitan sama selera Ya, pasar luar. betul. Ya. Kan kita Nah, harus kita harus tahu kan. betul. UKM-nya juga harus tahu Betul, itu. bukan seleraku untukku sendiri bukan. Nah, itu, iya kan. Seperti itu ya. Jadi sama ketika Coca-Cola masuk Ya. di Indonesia, Ya. kita Ya. menurut data bahwa Indonesia itu orang Indonesia suka makanan yang manis. Ya. Nah, sehingga kenapa Coca-Cola di sini rasanya lebih manis ketika kita minum Coca-Cola di negara yang lain. Betul. Malaysia, Singapura itu beda, rasanya beda. Betul. Jadi, Sama juga MD, betul. McDonald gitu Ya. ya. Nah, itu orang luar sudah mikir tuh. Iya. Oh, kalau masuk pasar di Indonesia, mereka sukanya makan nasi bukan kentang. Iya. Sehingga ada paket-paket, yaitu kan Betul. McDonald itu ada paket nasi. Nah, Betul. itu. Nah, berarti itu akan berlaku sama tentunya ya bagi Iya, UKM betul. kita untuk Betul. memikirkan hal yang seperti itu. Iya. Nah, kalau memang niat mau ekspor berarti ya tadi siap tadi. Betul. Bisa. Betul. Ya. Legalitas- Harus bisa tadi. legalitas sudah sederhana ya, Nah. tapi yang tadi yang berat adalah menyesuaikan. Ibarat tadi McD, Adaptasi, Pak, betul. ya. McD tadi ke Indonesia kan Bu, Ya. sama ketika kita mungkin barangkali ya umroh atau haji, ada McD sama nih, jangan kaget. McD-nya mana nih? McD-nya Medina, McD-nya apa nama di Mekah, iya, tentunya betul. kan beda dengan McD yang di GKB misalnya. Ah. Loh kok nasinya kuning, nasi apa nih kan? Loh dagingnya kok gini, mungkin rotinya sama, itu Iya. beda lagi kan. Jadi dia menyesuaikan, sama kita harus Betul. menyesuaikan. Iya. Gitu. Jadi memang hal itu yang harus dicatat ya kan, menjadi satu harus menjadikan langkah strategis ya yang memang harus dilakukan oleh UKM untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika masuk di global trade. Betul, Ya. legalitas serba online. Kalau Ya. zamannya saya dulu masih harus ke kelurahan ya kan, ke kecamatan dan tidak online semua. Nah, sekarang sudah dipermudah. Perwadak ada ya kan. Nah, Ya. seperti itu. Bu. Nah, tentunya selain istilahnya dari aspek tadi produknya, kemasannya mungkin ya, terus inovasinya Ya. menyesuaikan dengan pasar luar. Nah, tentunya para UKM itu juga harus tidak boleh gaptek. Nah, ya. termasuk. Peran teknologi informasi itu demikian penting gitu ya. Sehingga kita harus banyak, karena sekarang semuanya serba online. Nah, Betul. itu kan itu juga kendala loh Pak. Satu Sari. genggaman di HP. Iya. Ya. HP-nya canggih tapi nggak pernah dibuka semua. HP-nya canggih, orangnya nggak canggih. Jadi itu juga menjadi PR kita sebenarnya ya, Bapak-bapak. Bagaimana? Nah, ini kira-kira kalau misalkan ini ada UKM punya produk bagus, wah ini layak ekspor ini. Iya. Kalau misalkan dari ekspor center Surabaya, ekspor center Surabaya itu bersedia ya kan mendampingi gitu ya. Ini kan orangnya gaptek, apa perlu nanti dikasih, oh ini satu orang harus nyari satu orang yang bisa memanfaatkan, karena kalau pengusaha sendiri kan masa ya mau memikirkan teknologinya kan mungkin harus punya orang ekspert juga di bidang teknologi. Iya. Kira-kira itu tantangannya kayak apa itu Pak Aksami? Ya. Terkait teknologi nih Pak, Betul. bagi UKM Pak. Ya, sekarang kita menyadari bahwa kemajuan teknologi sangat luar biasa. Ya. Internet, ada berbagai macam sosial media. Itu merupakan sarana yang sangat penting menurut saya bagi UKM kita untuk memperkenalkan produk dia. Dia bikin materi saat ini, mungkin sejam ke depan dia upload, seluruh dunia tahu gitu kan. Ya. Nah, itu tadi. Betul. Jadi memang perlu jadi ada orang yang ditugaskan atau ini bagaimana memanfaatkan itu secara maksimal. Tetapi gini Bu, kami di Export Center untuk membantu teman-teman itu mempromosikan produknya, kami juga ada aplikasi Bu yang dikembangkan oleh Kemendak. Namanya inaexport.id. Nah, itu mereka bisa mengupload profilnya di sana, bisa mengupload produknya di sana untuk diakses oleh teman-teman atau buyer di luar negeri. Ya, kami juga siap mendampingi teman-teman UMKM yang mau mendaftarkan perusahaannya di inaexport.id tadi
untuk kita guidance gimana mendaftarnya, gimana ini nanti kita bisa bantu juga mereka. Jadi selain mereka juga bisa mengembangkan sendiri, apakah melalui Instagram, melalui Facebook atau melalui YouTube, silahkan, itu juga bagus-bagus saja. Tapi Kemendak sendiri juga punya Ibu untuk membantu teman-teman UMKM untuk mempromosikan barang dia ke luar negeri melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan sendiri. Dan lagi-lagi gratis. Dan juga tidak berbayar. Gratis lagi. Ina Ekspor tadi gratis lagi. Jadi inaexport.id Bu namanya, nanti silakan. Artinya sebenarnya Kementerian Perdagangan itu sudah memikirkan Pak ya, Luar biasa, bagaimana mensupport ya secara penuh bagaimana UKM itu untuk menjadi lebih bernilai gitu ya, berjuang nanti bisa masuk di pasar global. Betul. Ya. Kita dampingi, bukan kita lepas nih, kita dampingi. Nah Pak Ari, kalau ada produk misalkan ini layak ekspor gitu ya, cuman mungkin ada hal-hal lain yang perlu apakah ada penilaian dari pihak Export Center Surabaya bahwa ini produknya harus diginikan, harus direnovasi atau diinovasi apa-apa gitu. Ada nggak Pak, misalkan seperti itu? Ya, baik, terima kasih ya dari teman-teman pelaku UMKM nanti ya. Kami tugasnya Export Center tadi selain yang sudah kami sebutkan, juga ada namanya yang Ibu Eva tadi sebut adalah kurasi ya. Nah, kurasi ala kita yang dalam bidangnya tertentu, kita juga akan kombinasi dengan tadi calon buyer atau perwadak tadi Bu. Kurasi kita kan contoh tadi legalitas masih kita tanyakan, termasuk medsosnya bagaimana, packaging bagaimana. Nah, setelah kami siapkan ala Export Center, tentunya ada lagi final yaitu dari pihak pembeli. Ya, mungkin akan dikoreksi ya. Makanya tadi adaptasi siapa apa enggak. Tiba-tiba yang saya cuma bilang, ini kartonnya bagus. Ternyata pihak pembeli, di sana biasanya dikurangi ya 30 gram aja packagingnya misal. Berarti itu finali dari mereka untuk untuk diadaptasi oleh teman-teman pelaku usaha. Kalau kita globalnya aja kan Bu, nanti akan disajikan ke perwadak akan melakukan ya namanya tadi pitching ya. Lihat nih, ini kurang, ini kalau kemasan tidak boleh seperti ini, sesuaikan. Nanti setelah disesuaikan ala sana Bu, masing-masing perwadak kan sudah sales tadi ya kemana-mana. Nanti akan ditemukan buyer namanya business matching. Ya, business matching nanti juga akan terkoreksi, kita siap apa enggak. Rasanya kurangi nih, sana misal Inggris tadi nggak boleh seperti ini, ya kita sesuaikan. Itu final dari buyer, perannya dari kita. Nah, gitu. Luar biasa sekali ya ternyata. Dan gratis, jangan lupa Bu. Ya, gratis Bu. Luar biasa. Tidak berbayar. Ya, sudah mensupport banyak hal ya, mulai dari produk, bagaimana teknisnya, bagaimana regulasinya. Nah, tinggal nanti bagaimana mengkoneksikan apa yang ada di Export Center Surabaya itu kepada UKM. Ya. Nah, mungkin nanti perlu ada semacam konektivitas yang rutin ya, mungkin dengan kayak misalkan dengan dinas perdagangan, dengan Kadin ya, yang itu nanti pastinya mereka butuh sumbernya ya. Artinya gini, Export Center Surabaya itu sudah punya ini loh, Indonesia punya kerjasama atau sudah melakukan ya kan kerjasama untuk peluang ekspor di negara A, B, C, D. Nah, cuman untuk bisa nyampe kepada para UKM ini perlu ada yang harus bisa menghubungkan. Nah, itu ya. Nah, mungkin mereka-mereka yang sudah familiar ya dengan IT itu mungkin bisa langsung mencari ini download di sini ya kan, download di akunnya Export Center inaexport.id. Inaexport tadi. Nah, cuman bagi ada UKM yang memang mereka belum terlalu familiar itu yang memang harus dibantu. Nah, harapan kami di sini Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik ya bersama bapak-bapak ini dari Export Center Surabaya itu bisa memberikan informasi ya, memberikan satu petunjuk ya bagi para UKM. Monggo silakan bisa menghubungi ke Export Center Surabaya. Bapak Ibu nanti para pelaku UKM silakan bisa tanya banyak hal. Bagaimana cara masuk di ekspor ya pada pasar global? Apa yang harus dipenuhi ya terkait tadi data-data atau formulir-formulir ya yang harus dilengkapi ya sebelum masuk kepada pasar global. Ya. Oke. Terkait dengan tadi selera konsumen ya, mungkin bisa Pak
Aksamil bisa diceritakan sedikit Pak. Kalau tadi kan Bapak pernah di Amerika, pernah di Korea. Kira-kira salah satu contoh aja tadi selera pasar. Kalau misalkan sama-sama ya, kita misalkan mengirimkan food tadi keripik singkong ya. Nah, kalau di Korea itu seperti apa? Kalau mungkin di Amerika juga seperti apa? Ada perbedaan selera konsumen. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya memang sih kita nggak bisa pungkir ya bahwa lidah kita kalau untuk makanan itu beda dengan lidah orang luar ini. Dan juga di samping itu juga ada regulasi negara tersebut yang tidak bisa dilanggar. Kalau kita melanggar itu nanti bisa jadi barang kita tidak terima di sana. Sambil contoh real Bu, di contoh real kejadian nih. Dulu pernah waktu saya di Korea ada salah satu UMKM dari Jawa Barat Bu. Dia mengekspor keripik ubi ungu Bu. Keripik Ubi ungu. Ubi Ya, ubi. Ya. Oke, pada saat negosiasi dengan buyer, clear nih Bu nih. Barangnya udah cocok sesuai manisnya apa semacam udah. Oke. Biasa negosiasi sekarang kan biasa pengiriman bisa bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kan tergantung persiapan barangnya. Pada saat dia melakukan pengiriman Ibu, ternyata ini bea cukai sana kadang-kadang kan ini Bu, dia suka random juga kan. Suatu saat dia berpikiran, dicek atau biasa jalur hijau, pengen tahu ini seperti apa gitu. Kebetulan apa dikatakan apes atau gimana, dicek Bu barang dia kebetulan, ditemukan di dalamnya itu ini Bu, sakarin Bu, dalam ubi ungunya itu, pemanis buatan. Pemanis buatan tuh di Korea tuh haram Bu dalam makanan, nggak boleh. Nah, akhirnya barangnya itu Bu dikembalikan, tidak mungkin karena ongkos kirim juga balik, akhirnya dihancurin juga bayar untuk si ekspornya. Apa yang terjadi Bu? Saya tanya kepada si eksportir ini masa pelajarnya Bu kita semua ya. Kok seperti itu kan waktu perjanjian atau sepakatan nggak seperti itu pemanisnya. Nggak ada sakarinya. Pakai gula biasa Bu waktu ini. Tahu jawabannya Bu apa Bu? Rasa pengiriman itu mau dekat Lebaran, dekat puasa Pak, sambil harga gula naik katanya. Jadi menurut saya ini jangan dicontoh seperti ini. Jadi kalau sepakat awal seperti apa itu yang dikirim. Karena kalau kita tidak satu regulasi di sana menolak, yang kedua juga mungkin tidak laku kalau kita paksakan barang yang tidak sesuai dengan standar yang diminta kita kirim. Saya pikir negara lain juga kurang lebih sama. Amerika juga seperti itu, dia punya ini juga. Yang juga saya pernah di India juga kurang lebih. Di India itu mungkin lebih banyak rempah-rempahnya itu ya. Jadi disesuaikan rasa seperti itu gitu ya. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Jadi inilah dipetik dari situ agar supaya komit Bu. Apa yang kita sepakati dengan buyer saat itu yang dikirim, jangan sampai nanti keluar speknya atau keluar dari apa yang kita sepakati di awal. Itu penting Bu. Jadi inovasinya jangan kebablasan. Maksudnya dia inovasi kan Bu. Gula mahal udah tak ganti tak bisa. Bukan begitu maksudnya inovasi. Oke, jadi memang kita nggak bisa memungkiri ya, Bapak-bapak, bahwa di Indonesia ini ya kan, apalagi kalau makanan sudah laku, lama-lama rasanya berkurang ya. Nah, kita berarti para calon-calon eksportir itu harus komitmen terhadap kualitas, konsisten ya. Oke. Apa yang kita bicarakan tadi mudah-mudahan ya akan memberikan satu pemahaman ya, wacana baru bagi para teman-teman UKM ya yang nantinya akan niat ya mau melakukan ekspor, bahwa komitmen terhadap kualitas produk itu menjadi sebuah hal yang penting ya. Tadi kita harus ingat, harus bisa. Betul. Berani, inovasi, siap adaptasi. Oke. Terima kasih banyak untuk podcast yang hari ini, mudah-mudahan akan memberikan satu niat yang baik ya, harapan yang baik bagi UKM Indonesia. Amin. Terutama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.